Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita sudah disampaikan pula di Jumat kedua ini di bulan di bulan Jumadil Ula. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita yaitu kitab Fadhailus Syuhur yang mana bulan ini adalah bulan Jumadil Ula sebagaimana sudah diberitahu dari awal masuk bulan ini bahwasanya bulan Jumadil Ula hurufnya ada 10. Ada huruf jim, mohon dicatat gitu ya. Minimal kita hafal nama-nama hurufnya sebelum kita tahu makna di balik setiap huruf dan pengertiannya. Pertama ada huruf jim, kedua ada huruf mim, ketiga ada huruf alif pertama, yang ketiga, yang keempat ada huruf dal. Lalu yang kelima ada huruf alif kedua, keenam ada huruf lam, ketujuh ada alif ketiga, kedelapan ada wawu, kesembilan ada lam, kesepuluh ada huruf ya. Kalau di Jumat lalu sudah dibahas oleh saya dua huruf, huruf jim dan huruf mim. Jim, pengesabah memanai di bulan Jumadil Ula ini adalah al-jihad. Maka pantaslah kembali pengesabah terus mengingatkan kepada kita bahwasanya saat ini sudah tidak ada lagi waktunya untuk perang otot, perang fisik, tapi lebih kepada perang otak. Bahkan perang yang sebesar-besarnya adalah jihadun nafsi. Memerangi nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Gitu ya. Karena Masya Allah, dengan banyak tantangan, dengan banyak hiruk pikuk kegiatan duniawi, gitu ya, kita masih dituntut untuk berusaha kembali kepada sang pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah ketika kita ikut dengan guru agung, kita ditalkin zikir, lalu belajar zikir, kita punya amalan yang kapanpun, dimanapun, dalam kesibukan kita, dimanapun, kapanpun, masih selalu senantiasa kita bisa kembali kepada Allah. Maka demi Allah, kalau tidak ditalkin zikir, tidak bertemu dengan guru agung, tidak punya amalan ini, zikir jahal, zikir khofi yang ditanamkan oleh guru agung, maka kita akan kelimpungan. Akan kelimpungan di sela-sela aktivitas dunia kita, pekerjaan kita, yang ngajar, yang ngojek, yang jualan, yang ngantor, semuanya. Ya sudah, sibuk dengan pekerjaan itu. Ketika mau kembali kepada Allah, menganggapnya kembali kepada Allah itu ya datang waktu sholat, lalu sholat saja itu kembali. Tapi kita diajarkan oleh guru agung untuk kembali kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kembali kepada Allah apa? Ingat, kapanpun, dimanapun. Gitu ya. Orangnya lagi kerja, tapi selalu ingat kepada Allah. Orangnya lagi ngojek, lagi ngajar, lagi ngapain pun selalu ingat. Ada zikir. Di mana? Bukan sekadar zikir yang di lisan lalu di kantor teriak-teriak la ilaha illallah. Di pasar teriak la ilaha illallah. Tapi apa? Kita punya zikir yang ditanamkan di kalbu kita. Ada ismu dzat. Gitu ya. Ada zikir khofi kita. Jadi kita punya pekerjaan. Punya aktivitas yang memungkinkan dan sangat memungkinkan untuk kita selalu ingat dan kembali kepada Allah. Dan ini berat, berat. Kalau tidak berat bukan perang namanya. Main-main aja pistol-pistolan sama anak kita ya. Karena ini berat, ini perang. Melawan apa? Melawan kemalasan, melawan segala ego yang ada pada diri ini. Karena sekali lagi setelah kita ikut dengan guru agung, ditalkin, kita berusaha menghilangkan keakuan yang ada pada diri ini.
masih ada akunya di diri ini. Maka demi Allah, kata Abah, sampai kapanpun Allah akhirnya tidak mau menempati yang seharusnya ditempati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kalbu kita cukuplah ada ismudat, ada Allah. Dan alhamdulillah kita sudah diberikannya. Ini alat perang. Supaya kita kapanpun, dimanapun, selalu mendapatkan kemenangan, kejayaan, kebarokahan. Yang kedua, ada huruf mim. Mimnya pengersa Abah memaknai dengan magfirah, ampunan. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ayo, bersegera untuk menggapai ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan Allah yang mana? Apa cukup kita dengan mengucapkan astagfirullahaladzim dengan benar, dengan medok, dengan bagus? Tidak, ternyata. Tapi setelah ditalkin zikir, ikut dengan guru agung, lalu kita mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung ini, mendawamkan zikir yang dicontohkan oleh guru agung, maka Masya Allah, kata Abah, ini adalah sebaik-baik zikir. Ini adalah rajanya istighfar. Mana kalimat mulia? La ilaha illallah. Bukan berarti tidak boleh mengucapkan astagfirullahaladzim. Bukan. Tapi ketika kita sudah membiasakan dengan zikir ini, ingat kepada Allah dengan kalimat mulia, la ilaha illallah, hingga kita lupa dengan segala kebutuhan kita lupa dengan segala keinginan kita, maka Allah janji. Kenapa janji? Allah janji akan memberikan apa yang belum kita inginkan. Sudah dipersiapkan, sebelum pengen udah ada. Enak gak tuh? Sebelum lapar datang melanda, nasi sudah siap, lauk sudah siap. Paling enak begitu. Ini lapar udah nggak kuat nih, aduh badan udah gemeter. Pas mau makan nasinya pun belum matang, harus masak dulu. Aduh, nggak enak tuh. Jadi pusing, kelayangan. Gitu kan? Maka ini amalan yang paling enak, ini amalan yang paling nikmat. Tidak bertemu ta'lam kopianun, tidak akan tahu dan tidak akan punya alat untuk bagaimana untuk menggapai nikmat Allah, ampunan Allah yang seluas langit dan bumi. Kalau orang baru mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga. Kata Allah, bagi kita tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah tidak ada mudah-mudahan. Ini semuanya kepastian. Siapa saja yang sedang berzikir kepada Allah yang sudah talqin tentunya ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja, lalu menanamkan ismudat dalam kalbunya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, maka ini dia paling sedikitnya 4.000 dosa-dosa besar kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan wacana, bukan baru rencana, tapi yakin, mesti, pasti, kata Abah, ini ada. Kalau ragu dengan ajaran ini, silahkan keluar saja dari ajaran ini. Ini ajaran yang bukan bukan hanya menghapus kayak tipek, kata Abah. Bukan dihapus kayak tipek, bukan. Tapi ini benar-benar membersihkan, gitu ya, membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Asal apa? Setelah ditalkin, kita mau mengamankan bahasa yang ajaran dari guru agung kita, lalu terperangai dilihat dari tingkah pola laku hidupnya. Orang yang sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan berkah, hidupnya akan tenang, senyumnya merekah, penuh berkah, bikin orang senang. Bukan cuma dia hidupnya senang, tapi bisa menyenangkan orang lain. Bukan cuma dia yang bahagia, tapi bisa membahagiakan orang lain. Tandanya apa? Ini ciri ampunan Allah sudah diberikan kepadanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil maghfirah. Yang ketiga, Juma, ada alif yang pertama dalam huruf Jumadil Ula. Apa alif yang pertama di sini? Alif yang pertama di sini pengarsa Abah memandangkan al-ihsan. Sebagaimana kita tahu, tidak cukup dengan raga, dengan nyawa, tapi harus ada rasa. Ihsan itu rasa. Rasa merasa kita bersama Allah. Kalau belum bisa menghadirkan Allah, harus ya rasa dan rasakan bahwa kita sedang ditatap dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih ya? Rasanya kalau kita dapat perhatian khusus itu gimana? Paling enak, paling hauce, paling senang sekali. Kalau kita dapat perhatian agak khusus gitu ya. Bahkan bahasanya gini, walaupun kita nggak boleh GR ya,
Karena kasih sayang guru agung kita itu menyebar rata ke semua murid-muridnya, tidak ada perbedaan satu-satu pun. Tapi di antara kita semuanya murid-murid pasti akan merasa gitu, merasa terperhatikan, merasa perhatikan. Baru ditanyain kabarnya aja atau salaman ketika salaman dengan guru agung lalu dikasih senyuman yang indah saja, lalu ditatapan, apalagi bisa ditanya oleh guru agung, Masya Allah, itu senangnya luar biasa. Siapa orang yang tidak senang dapat perhatian khusus? Maka sama halnya. Ketika kita sedang ibadah, sedang melakukan aktivitas dunia apapun itu, lalu kita harusnya merasa senang. Ketika kita merasa diperhatikan. Ada yang memperhatikan kita, ada yang mengawasi kita. Bukan jadi ketakut. Wah, nggak mau diawasi, takut. Berarti yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang buruk. Sesuatu hal yang tidak baik. Gitu. Kalau sesuatu hal yang baik, yang indah, yang bikin senang, kalau ada yang memperhatikan itu, justru kita akan jadi senang, jadi bahagia, gitu. Diperhatikan oleh guru agung, diperhatikan oleh pasangan kita, ya. Sebelum haus, sebelum pengen, sebelum apa namanya, sebelum haus, sebelum minta kopi, kopinya sudah disiapkan, gitu ya. Lapar tadi sudah dipersiapkan, pakaiannya sudah disiapkan. Senang perhatian. Begitu juga suami kepada istrinya. Belum dipinta, pengen ini jalan, oke. Sudah disiapkan. Pengen itu, oke. Oke aja dulu, kata Abah. Jangan dikasih ribet. Oke aja dulu. Istri minta ini, oke. Istri minta apa? Oke. Oke, enak aja dulu. Perkara kapan ternyata kita bisa mewujudkannya, itu hak prerogatif Allah. Melalui berkah karomah guru agung. Karena Abah paling tahu apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Okein aja dulu. Bilang saja oke gitu. Jadi jangan sampai istri minta ini, oh kayaknya nggak bisa gini, akhirnya ribut duluan. Padahal belum tentu. Kita diajarkan ikut dengan guru agung punya keyakinan yang lebih di antara mukmin-mukmin yang lain, gitu ya. Kenapa? Karena kita punya guru agung yang paling tahu yang terbaik untuk semua murid-muridnya, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk usaha kita. Abah paling tahu dan Abah yang berhak menyampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sudah berhak mendapatkannya, pasti akan Allah berikan melalui berkah karomah dari guru agung kita untuk kita semua murid-muridnya. Jadi ihsan itu kita berusaha menghadirkan Allah, tapi kalau tidak belum bisa berusaha menghadirkan Allah, yakini saja bahwa kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah, jangan nyari khusyuk di dalam sholat. Sayang, waktunya cuma sedikit, nggak akan keburu, nggak akan bisa. Jadi, cari khusyuk mah di luar sholat, kapanpun lagi di jalan, jalan, di mall, di pasar, dimanapun. Mana alat khusyuk? Ya itu, zikir khafi yang ada dalam kalbu kita. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Al-ihsan. Yang keempat, di dalam bulan Jumadil Ula ada huruf dal. Jumadi, gitu ya. Apa dalnya? Dalnya adin, agama. Dipastikan ketika kita ditanya, apa agamamu? Islam. Dan dipastikan pula, harus yakin. Ketika ditanya, Islam, kapan masuknya? Harus yakin pula kita bisa menjawab. Hari anu, tanggal sekian, tahun sekian. Gitu. Oh, namanya masuk. Masuk lewat pintu mana? Lewat pintu 38. Siapa saksinya? Saksinya Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Maslul radhiyallahu qadasasirah. Pengarsa Abah Awas. Itu harus yakin itu. Jangan nggak usah ada keraguan. Bagi yang belum ditalkin itu udah ketika ditanya, apa agamamu? Islam. Dari mana kamu tahu agamamu Islam? Kapan masuknya? Ye, kan ibu bapak saya Islam. Saya waktu waktu lahir diajanin, dikomatin, gitu ya. Udah pasti nih, udah pasti Islam. Itu nggak bisa begitu. Ketika kita meyakini masuk kepada inna dina indallahil Islam, kepada agama yang baik, agama yang cakep, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke al-Islam kita harus lewat pintu.
sering menanyakan, kira-kira Allah menciptakan kata masuk dulu apa pintu dulu? Nah, kita berdasar menjawab, alhamdulillah Allah menciptakan pintunya dulu, gitu ya. Gak akan ada bahasa kata masuk kalau tidak ada pintu dulu. Maka syukur sepenuh langit dan bumi. Kata Abah, bila perlu ciriin di kalender, ciriin di agenda, ciriin di diary kita. Jadi di zaman dulu kan ada buku diary ya, diary. Gitu ya. Catat hari apa, jam berapa, tanggal berapa, tahu bulan apa, tahun berapa. Kita masuk kepada al-Islam, kepada agama yang sesungguhnya, agama yang sempurna, agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada saksinya, ada pintunya, dan paling utama nantinya akan ada yang bersaksi dan menyelamatkan kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Ketika Guru Agung melatih kita semuanya, gitu ya, melatih, mengajarkan, meriadhahkan kita semuanya untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk senantiasa masuk kepada agama yang sesungguhnya, rukunnya dipenuhi, 3 rukunnya, Islam, iman, ihsannya. Masya Allah, tinggal kita mau atau tidak untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita. Semuanya sudah dikasih, semuanya sudah diberi, semuanya sudah dikucurkan oleh Guru Agung. Tinggal mau atau tidak kita untuk mengamalkannya. Kalau kita mau mengamalkannya, mengamankannya, melestarikannya dengan iya, dengan betul-betul, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh keyakinan, maka yakinlah kebahagiaan demi kebahagiaan akan terus kita raih. Kalaupun ternyata kita dihadapi dengan ada problem-problem dunia, yakini lagi bahwa itu adalah bagian dari riyadhah perjalanan kita untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan keridhaan Allah yang hakiki untuk kita, keluarga kita, saudara kita, rumah tangga kita, dan untuk bangsa kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mudah-mudahan melewati berkah karomah dari Guru Agung yang saat ini kalau ada yang sedang sakit di rumah maupun rumah sakit, kalau angkat penyakitnya Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Saya pun mohon doanya untuk ada Ikhwan Bogor juga, Ikhwan lama yaitu Bapak Haji Saad, gitu ya. Bapak Haji Saad yang kemarin sudah melewati operasinya di rumah sakit dan alhamdulillah kemarin sudah kembali juga dibawa ke rumah tapi dalam penyembuhan, gitu, dalam penyembuhan dan kembali pulih, bisa beraktivitas, manakibat lagi barang kita semuanya diganti dengan kesehatan yang sempurna. Begitu juga ikhwan akhwat dimanapun yang ada di MOI ini, semuanya Allah berikan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang baru mau mulai usaha, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Kalau yang sudah punya usaha, Allah sukseskan. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, supaya makin banyak khidmat kita kepada Guru Agung kita, maka yakin makin berkah, berkah, berkah untuk kita semuanya. Berkah segalanya, semuanya selamat. Karomati bangsa Ba'awas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya khusus untuk saya pribadi, keluarga, dan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Fiatna, terima kasih para wakil talqin, terima kasih para petugas, terima kasih ikhwan akhwat yang sudah diistiqomahkan oleh Guru Agung untuk OTW, mengerti OTW. manakib online ataupun online dimanapun kita berada. Terima kasih, maafkan saya lahir batin, Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah, waridho walinayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.